Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih dan kesetianya sehingga pada saat ini berjalan dengan baik sekalipun ada kendala dalam setiap kegiatan atau pelaksanaan tugas yang diberikan kepada dosen. Untuk itu terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Tobias Tadiale, Prodi Pendidikan Sejarah Sosiologi kelas A 2000 angkatan 2019. Dan demikian itu saya memperkenalkan nama dan tujuan utamanya di sini sehubungan dengan tugas atau tanggung jawab. Jadi saya memaparkan di sini tentang perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia yang dipimpin oleh Irfan Lestari MSI. Maka dari itu saya menjelaskan tentang bagaimana perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Untuk selanjutnya saya langsung saja pada intinya atau pada materinya untuk menjelaskan asal dari mana perkembangan agama Hindu dan kapan munculnya. Jadi di sini saya harus perlu jelaskan ya, ada beberapa materi yang saya perlu menjelaskan sehubungan dengan perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Oleh karena itu saya langsung saja pada intinya. Agama Hindu menurut Komo, pengertian agama Hindu sebenarnya sangat kabul, tidak memiliki pembatasan yang nyata sebagaimana agama Buddha atau agama lain. Sedangkan menurut Britannia.com, Hindu's major world religion origination on the Indian subcontinent and comprising several and revealed system of philosophy, belief, and ritual. Hinduisme merupakan salah satu agama besar di dunia yang berasal dari anak benua India dan terdiri dari bermacam-macam sistem filsafat atau kebijakan atau kebijaksanaan, kepercayaan dan ritual. Selanjutnya, seringkali agama Hindu disebut sebagai agama politisme karena mengenal banyak dewa. Dewa dihubungkan dengan kekuatan alam yang menguasai dan mempengaruhi kehidupan manusia dan disertai segala sifat kemanusiaan. Nah, kita dilihat di sini dewa contohnya di slide berikut ada gambar tersebut. Contohnya Surya adalah dewa matahari, Agni dewa api menurut dewa badai. Nah, ini salah satu contoh dewa Surya adalah dewa matahari. Nah, berikutnya, sekalipun mengenal banyak dewa, orang Hindu di dalam memuja dan memuji seseorang dewa, hanya dewa yang sedang dipuja saat ia meminta anugerah digambarkan sebagai dewa satu-satunya yang ada, seakan-akan tidak ada dewa yang lain. Sehingga mengesankan jika keagamannya bersifat monoteisme. Hal seperti ini dinamakan henotisme, yaitu keyakinan pada satu Tuhan atau dewa tanpa mengingkari dewa-dewa lainnya. Nah, berikut perkembangan agama Hindu di Indonesia. Jadi pertama, kita sudah jelaskan bagaimana seperti dewa tadi, dan kita sudah
melihatkan contoh sebagaimana bentuknya. Nah, berikut ini bukti tertua yang ditemukan terkait pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah prasasta yang ditemukan di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Di Jawa bagian barat ditemukan pula prasasta yang menyebutkan tentang kerajaan Tramonegara dan Raja Purnawarman. Nah, prasasti tersebut menggunakan aksara tersebut. Dapat diketahui bahwa aliran keagamaan yang berkembang adalah aliran Siwa dan Wisnu. Nah, selanjutnya, dalam perkembangan selanjutnya di Jawa Tengah, aliran agama yang populer adalah ajaran Hindu Trimurti, terutama pemujaan terhadap Dewa Siwa. Seiring dengan berkembangnya ajaran Hindu Siwa, datang pula pengaruh agama Buddha Mahayana di tengah-tengah masyarakat Jawa kuno. Nah, berikutnya, awal hadirnya agama Hindu di Trimurti dalam masyarakat Jawa dapat diketahui dari prasasti tertua yang ditemukan, yaitu prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi. Prasasti ini ditemukan di desa Canggal, daerah Kidu Jawa Tengah, berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Dinoyo yang ditemukan di desa Dinoyo, Malang, Jawa Timur yang ditulis pada 760 Masehi juga mengandung informasi yang terkait dengan agama Hindu. Nah, berikut. Dengan demikian di Jawa Tengah antara abad ke-8 sampai abad ke-10 telah berkembang dua agama besar, yaitu agama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Nah, kita lihat bersama mengenai dengan agama Hindu dan Buddha. Nah, di sini di slide berikutnya ada agama Buddha. Nah, pada mulanya agama Buddha sebenarnya bukan agama dalam arti ada Tuhan atau dewa yang dipuja, melainkan suatu ajaran yang bertujuan membebaskan manusia dari lingkaran samsara, perputaran kehidupan atau lahir kembali melalui reinkarnasi. Karena dalam ajaran Buddha yaitu Arta Yasani, yang artinya kebenaran utama dijelaskan, yaitu pertama, hidup adalah menderita. Menderita disebabkan oleh strasna, yaitu hasrat akan hidup. Penderitaan dapat dihentikan dengan menindas trasna. Terus yang berikutnya, trasna dapat ditindas melalui 8 jalan. Nah, kita lihat bersama di sini seperti bagaimana ditindas dalam 8 jalan atau melalui 8 jalan. Yang pertama, ajaran yang benar. Yang kedua, niat atau sikap yang benar. Ketiga, perkataan yang benar. Keempat, tingkah laku yang benar. Kelima, penghidupan atau disebut pekerjaan yang benar. Dan yang keenam, usaha yang benar. Dan yang ketujuh, perhatian yang benar. Dan yang ke-8, samadhi yang benar. Nah, kita di sini sudah menjelaskan tentang trasna dapat ditindas melalui 8 jalan. Jadi ada 8 jalan yang saya jelaskan tadi. Nah, kita masuk lagi pada perkembangan agama Buddha di Indonesia. Seperti bagaimanakah perkembangannya? Nah, kita lihat bersama. Berbeda dengan agama Hindu, agama Buddha secara intensif cenderung merupakan agama yang hanya dipelihara oleh kalangan atas, yaitu kalangan istana dan pujangga,
yang berhubungan erat dengan istana. Hal ini terlihat dari terbatasnya jumlah candi-candi Buddha yang terdapat di Jawa Tengah dibandingkan dengan candi-candi Hindu. Meskipun terdapat pencapaian besar dari sini bangunan Buddha, yaitu Candi Borobudur. Nah, selanjutnya perkembangan hidup Buddha di Jawa Timur. Dalam perkembangan di Jawa Timur, agama Siwa dan Buddha hidup berdampingan dan saling mempengaruhi. Siwa dihentikan dengan Buddha dan disebut Siwa Buddha dalam pengertian sebagai satu Tuhan. Perkembangan Hindu Buddha di Jawa Timur selanjutnya pada masa Majapahit, sinkretisme agama mencapai puncaknya. Pada masa itu terdapat 3 aliran agama yang hidup secara rukun dan damai, yaitu agama Siwa, Wisnu, dan Buddha Mahayana. Nah, kita lihat bersama seperti bagaimanakah pengaruhnya Hindu. Nah, dalam bidang politik atau pemerintahan, sebelum masuknya pengaruh Hindu di Nusantara, kepemimpinan dalam mengatur masyarakat ada di tangan kepala suku. Kepemimpinan kepala suku ini telah ada sejak zaman Neolitikum hingga zaman logam. Nah, selanjutnya, setelah datangnya pengaruh Hindu, kepemimpinan kepala suku berubah menjadi seorang raja. Raja memimpin kelompok-kelompok masyarakat yang diatur menurut struktur sosial Hindu. Kepemimpinan baru dari raja atau disebut juga Maharja atau Maharaja yang bersifat Hindu berasaskan konsep Dewa Raja. Dalam konsep ini raja dianggap sebagai wakil dewa di dunia, Raja Siwa. Oleh karena itu, raja menerima pemujaan atas dirinya. Nah, sebagai berikutnya, masih tentang pengaruh Hindu. Nah, sistem kasta. Dengan adanya pengaruh budaya Hindu dalam masyarakat, kemudian berlangsung sistem kasta yang terdiri atas kaum, yaitu pertama, Brahmana atau yang disebut pendeta. Yang kedua, Ksatria yang disebut raja dan pejabat pemerintahan. Yang ketiga, Waisya atau yang disebut pedagang dan petani. Yang keempat, Sudra, yaitu kaum kaula terdiri dari ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Nah, kita lihat bersama, yaitu kaum kaulu terdiri dari pertama, hamba yang kehilangan kebebasan karena menjadi tawan perang atau yang disebut Dewa Jaherta. Yang kedua, hamba yang kehilangan kebebasannya akibat kelahirannya, yang disebut Griharja. Yang ketiga, orang yang menghamba karena makanan atau Bhaktasada. Yang keempat, orang yang menghamba karena harus membayar utang atau denda atau disebut danda dasa. Oke, baik, kita masuk pada perkembangan agama Hindu di Jawa Timur. Di Jawa Timur, agama Siwa dan Buddha hidup berdampingan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam ajaran agama Siwa di Jawa Timur, Siwa dipandang sebagai dewa tertinggi. Ia diidentikan dengan zat yang mutlak, transenden, dan tidak dapat ditembus oleh akal manusia.
Nah, sebagai berikutnya perkembangan agama Hindu di Jawa Timur. Sri Kartanegara Raja Singasari merupakan penganut dua kepercayaan sekaligus. Menurutnya, manifest atau perwujudan Buddha yang berbeda-beda dapat sejajarkan dengan Siwa, Pramana, dan Wisnu dalam keyakinan Hindu. Sri Kertanegara menjalankan ritual Tantrayana, aliran Kalakakra. Aliran Buddhisme Kalakakra terkait ritual-ritual Bhairava, sebuah pemujaan terhadap suatu bentuk demonik atau bermakna kejam dan destruktif atau merusak dari Siwa. Nah, demikianlah dari penjelasan tentang materi tersebut, tentang perkembangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.